Oke guys, kembali lagi di channel X1. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya modifikasi antena eksternal seperti ini. Karena di video sebelumnya kan saya sudah membuat video speed test tentang antena eksternal sepertinya. Ternyata di komentar ada beberapa yang bertanya tentang bagaimana sih cara modifnya. Nah, ini komentar-komentarnya nih. Bang, cara modifnya, kemudian ada lagi modif kifasnya. Kemudian ditunggu modifnya, mantap, ditunggu tutorialnya, kemudian jejak cara modifnya. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana sih caranya modifikasi antena eksternal ini, bagaimana caranya skematisnya, bagaimana cara solder jumper antara antena internal dengan eksternal itu seperti apa, kemudian bagaimana sih cara pasangnya di atas ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat video tutorialnya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat antena eksternal seperti ini dengan sesederhana mungkin, segampang mungkin. Tapi video ini sepertinya akan memakan banyak waktu dan mungkin akan saya percepat atau edit videonya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya, mungkin banyak teman-teman yang gagal fokus nih karena antenanya dikasih di atas nih. Apa sih alasannya? Nah, ini alasan saya kenapa antena itu dikasih di atas ya teman-teman. Alasannya simpel banget teman-teman, karena saya tuh tidak ingin merusak si case-nya. Case ini atau box ini tuh saya tidak ingin merusaknya. Jadi kalau kalian biasanya kan eh, video yang lain kan kalian bolongin nih di samping atau di belakang, taruhnya di sini kan. Nah, saya itu kenapa taruh di atas nih teman-teman. Simpelnya itu karena saya tidak ingin merusak case-nya. Nah, makanya saya taruh di atas. Nah, ini pertanyaan lagi, kenapa ada 4 nih Bang? Apakah dia itu berbeda atau sama? Nah, perlu teman-teman ketahui ini kan modem Huawei H513 dengan jaringan 5G dan 4G. Makanya di dalam sini juga ada antena 4G dan 5G-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui ini yang di depan ini adalah 5G, kemudian yang di belakang sini itu 4G ya teman-teman. Jadi saya bedakan kenapa banyak banget nih, karena di dalam antena ini kan ada sekitar kalau nggak salah 6 nih. Untuk antena 4G-nya ada 2, kemudian 4 itu antena untuk 5G. Nah, di sini saya langsung saja membuat tutorialnya seperti apa. Nah, saya tidak ingin membuat tutorial bagaimana cara membukanya ya teman-teman, karena di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang ini, bagaimana cara bongkar atau membuka case ini agar terbuka dan melihat isi dalamnya. Nah, di sini saya akan lanjut saja. Pertama-tama kalian buka di sini, kemudian di sini ya teman-teman. Nah, karena ini kan sudah terpasang, biar gampang cara merakitnya, kita copot dulu aja lah. Untuk antenanya kita copot dulu. Nah, setelah dicopot, biar enak cara ngejelasinnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah dicopot ya. Kemudian kalian buka di sini, ada baut satu nih. Nah, setelah terbuka semua nih bagian antena, kemudian bautnya sudah tercopot, lalu kita buka bagian belakangnya, kita dorong seperti ini ya. Nah, kita dorong, lalu kita buka saja. Nah, oke, saya jelaskan dulu di bagian atas ini ya teman-teman, untuk cara pasang di antena bagian atas seperti ini. Jadi, perlu teman-teman ketahui, ini memang originalnya dari Huawei-nya itu memang berlubang seperti ini nih teman-teman. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa nggak pakai antena eksternal di atas saja daripada merusak di case-nya ini. Jadi saya berpikir seperti itu, daripada lubang ini tidak digunakan, akhirnya saya uh, lubangilah bagian pojok-pojoknya. Tapi teman-teman perlu ketahui, ini kan lubangnya sedikit kecil ya teman-teman. Jadi kalau diukur menggunakan kabel lubang eksternal seperti ini teman-teman, ini kurang gede tuh. Jadi kurang sedikit lagi sebenarnya. Tuh, kalau bisa teman-teman, kurang dikit lah ibaratnya itu. Kita hanya butuh untuk memperbesar lubangnya saja.
Nah, di sini saya akan coba buka ya bagian ini. Saya buka karena saya punya tang saja, pakai tang. Saya buka menggunakan tang saja ya untuk membukanya. Sebenarnya harusnya ada sih kuncinya. Tapi karena saya punya tang doang ya pakai tang saja nggak apa-apa lah. Nah, teman-teman, ini lubang yang saya gunakan di sini. Oke, nah bisa teman-teman lihat nih. Ini lubang yang saya modifikasi. Jadi sebenarnya lubangnya sama kecil seperti ini nih teman-teman. Saya sedikit perbesar ukurannya menggunakan solder. Jadi saya panaskan di solder ya seperti ini. Kenapa saya pakai solder? Karena saya nggak punya bor mini. Jadi sebenarnya kalau kalian punya bor mini enak banget ini di sini. Tinggal lubangin seperti ini dan hasilnya pasti bagus. Nah, karena saya menggunakan adanya solder panas seperti ini, maka saya lubangi di sini pelan-pelan. Jadi pelan-pelan banget teman. Tapi hasilnya seperti ini nih teman. Nah, cukup rapi ya. Artinya tidak begitu merusak bagian atasnya. Nah, itu untuk pemasangan bagian atasnya nih teman-teman. Nah, setelah itu, karena ini kan sambungannya dengan eksternal ya, eksternal bagian, maaf, internal bagian antenanya. Jadi caranya itu kalian jumper si kabel antena Pitel ini, kalian jumper ke antena internal. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga. Teman-teman kalau mau pasang antena eksternal seperti ini, teman-teman dibutuhkan kabel Pitel to SMA seperti ini lubangnya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya itu kabel, tidak pakai UFL. Nah, kelihatan ya. Kalau kalian pengen PNP seperti ini, pakainya UFL. Jadi, kalian cukup copot saja UFL yang ada di sini, kalian ganti dengan eksternal. Nah, seperti ini. Kalau yang menggunakan UFL. Kalau menggunakan UFL, itu minusnya. Kalian harus terus menggunakan antena eksternal. Berbeda kalau kalian di jumper antena internal ke eksternal. Jadi walaupun kalian nggak pasang antena eksternal seperti ini, tetap ada internetnya. Jadi gitu teman-teman. Mudahnya sederhananya seperti itu. Karena di dalamnya ini kan memang sudah ada antenanya. Jadi kita tinggal jumper saja nih. Nah, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman bagaimana sih cara jumper antena internal ke eksternal. Kalian butuh kabel seperti ini nih teman. Kalian bisa lihat ujungnya ini saya bahasanya plus saja ya. Ini bagian ujung ini kan plus, kemudian bagian samping ini min. Saya gambarkan seperti itu saja biar gampang. Oke, saya akan coba bukan praktekkan ya, ilustrasikan bagaimana sih cara jumper antara antena internal ke eksternal. Nah, kita copot dulu nih antenanya. Antenanya saya copot dulu. Caranya seperti ini teman-teman. Dari belakang kemudian dorong pelan-pelan ya. Ini juga dorong pelan-pelan. Nah, seperti ini sudah copot. Ini karena ada 5G yang paling mudah, kita buka saja yang 5G. Kita ambil sebagai contoh. Nih ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat nih, rangkaiannya. Kalau bisa teman-teman lihat, untuk antena itu sebenarnya seperti ini, teman. Ada dua solderan di sini. Jadi, buat teman-teman yang mau nyolder itu hati-hati banget. Kenapa? Karena dia itu kecil banget. Kecil dan tipis. Nah, teman-teman harus bisa nyolder antara yang bagian plus sama minus nih. Saya gambarkan plus sama minus ya. Jadi, teman-teman kayak begini nih. Nah, lalu di bagian plus sama di bagian depan harus nempel. Yang ini harus nempel di bagian minusnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya punya rekomendasi nih buat teman-teman yang mau beli kabel pigtail eksternal seperti ini. Saya sarankan jangan pakai yang kayak saya kayak gini nih. Ini memang bagus, tapi dia itu tidak bisa, susah banget untuk dirangkai buat ditekuk, buat ditaruh ke sini. Ini susah banget. Jadi saran saya, teman-teman pakai kabel yang kecil aja seperti ini nih. Ininya kalau ini dipotong bisa dipotong, lalu kalian bikin seperti inilah. Atau ini saya ada contohnya nih. Ini ada saya ada contoh. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, seperti ini. Jadi mending yang kecil seperti ini kelihatan nggak?
bagian ujungnya nih untuk bagian plusnya, kemudian bagian minusnya itu yang di samping sini nih. Jadi harus disambungkan seperti ini. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kelihatan ya. Jadi antara minus sama minus, plus sama plus itu harus menyambung dan tidak boleh apa ya, ada yang tersentuh antara minus dan plus. Oke, teman-teman, semoga paham ya. Oke, saya akan perlihatkan bagian dalam sini ya. Seperti apa sih jalur dari antena eksternalnya. Sini saya akan coba buka biar teman-teman ada gambaran kalau seumpama mau membuat antena eksternal seperti ini atau di belakang sini, terserah teman-teman. Tapi ini sebagai gambaran saja ya. Kita copot dulu antenanya. Setelah terbuka semua untuk bautnya, kalian tinggal tarik saja nih. Tarik, lalu kita pelan-pelan tarik seperti ini nih teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Bentar saya taruh dulu untuk mesinnya dan ini saya copot dulu. Headsinnya saya copot biar terlihat jelas. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Saya masukkan dulu biar tidak mengganggu. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Ini jalur antena eksternalnya. Nah, di depan sini ini kan 5G nih teman-teman. Saya pasang dengan 5G seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat rangkaiannya. Saya kasih lem biar dia itu, karena yang kabel seperti ini apa ya, terlalu kaku banget. Jadi biar tidak putus saya kasih lem. Nah, seperti ini jalurnya. Ini 5G ya, 5G di depan. Nah, di depan. Lalu 5G yang satu ini saya taruh ke depan lagi. Nah, untuk 4G ini kan 4G nih yang belakang. Yang belakang sini ini kan 4G nih. Nah, teman-teman, jumper dari antena 4G yang di sini. Teman-teman tinggal tarik aja seperti ini. Lalu bagian sininya dibuka. Ya, seperti itu. Lalu di jumper taruh ke sini. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia tidak begitu merusak sekali ya untuk bagian dalamnya. Jadi aman lah. Intinya seperti itu sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa rangkai nanti caranya seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah buka semua. Oke teman-teman, segitu saja videonya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang ingin merakit antena eksternal seperti saya, atau buat teman-teman yang di belakang juga bisa. Tapi intinya seperti ini ya teman-teman, sama saja. Nah, selanjutnya sebenarnya saya ingin membuat video tutorial membuat case atau boxnya itu menggunakan akrilik. Jadi saya ingin memindahkan dari antena maaf, dari case atau box seperti ini saya ubah menjadi akrilik. Kenapa saya pengen ubah menjadi akrilik? Karena nanti saya ingin beberapa modif seperti saya lubangi atau apalah, kemudian kayaknya tuh enak dilihat gitu kalau si mesinnya itu terlihat semua gitu di bagian depan seperti ini. Kayaknya tuh lebih keren lah, apalagi ada warna biru-biru yang keluar dari unit ini ya.